Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pembahasan kita berikutnya adalah tentang ijma'. Tentang ijma'. Definisi ijma' adalah ittifaqu jami'il mujtahidin minal muslimina fi 'asrin minal 'usuri ba'da wafatir rasuli sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi waqi'ah. Sebuah kesepakatan atau konsensus yang dihasilkan dari seluruh mujtahidin dari kaum muslimin yang terjadi pada satu zaman, satu masa setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan konsensus tersebut terhadap suatu hukum syariat pada satu permasalahan yang baru yang belum ada hukum atasnya berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Kesepakatan itu harus yang hidup yang ada pada satu masa, dan masa itu harus setelah wafatnya Rasul karena tidak ada ijtihad, tidak ada ijma' di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, dan permasalahannya adalah permasalahan baru yang belum ada hukumnya. Nah, kalau sudah ada hukumnya, kita tidak bisa berijma' terhadap permasalahan tersebut. Maka dari definisi itulah kemudian kita turunkan rukun ijma'nya. Pertama adalah terdapat sejumlah mujtahid pada suatu periode zaman tertentu. Jadi bukan hanya satu. Tidak mungkin terjadi ijma' kalau hanya ada satu mujtahid. Kemudian yang kedua adalah terjadinya kesepakatan dari seluruh mujtahid atas satu permasalahan. Jadi harus ada kesepakatan. Ya. Dan kesepakatan itu dari semua mujtahid yang ada. Kemudian yang ketiga, adanya penyampaian pandangan dari seluruh mujtahid secara sharih jelas. Jadi masing-masing mujtahid yang berkumpul, ya, yang membahas tentang satu permasalahan, gitu. Kemudian masing-masing menyampaikan pandangannya, masing-masing menyampaikan kemudian fatwanya, masing-masing menyampaikan kemudian hasil kajiannya. Ya. Ada penyampaian dari masing-masing. Tidak boleh, ya, tidak ada yang menyampaikan untuk bisa disebut sebagai ijma'. Kemudian yang keempat adalah tidak ada satupun yang menyelesaikan kesepakatan. Ya, tidak ada satupun dari mujtahid yang hadir yang kemudian tidak sepakat dengan konsensus tersebut. Karena kita lihat di rukun yang kedua, harus adanya kesepakatan dari seluruh mujtahid. Di satu saja yang menyelisihi, maka tidak disebut sebagai ijma'. Dalil kehujahan ijma', ya, An-Nisa 59, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di situ, ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri di situ kata Ibnu Abbas, ya, tafsirannya adalah para ulama. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada para ulama. Berarti ketika para ulama menentukan sebuah kesepakatan, mereka membuat satu ijma' konsensus, maka apa yang ada pada mereka juga perintah Allah kepada kitanya adalah kita wajib taat kepada mereka. Kemudian juga ayat 83 surat An-Nisa dan ayat 115 surat An-Nisa. Ini dalil kehujahan ijma'. Ijma' sebagai hujjah, sebagai dalil, ya, sebagai landasan dan sandaran hukum atas sebuah permasalahan. Jadi ijma' bisa dijadikan sebagai dalil. Inilah ayat-ayatnya 59, 83, 115 dari surat An-Nisa. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku, kata Nabi, tidak mungkin berkumpul, tidak mungkin berkonsensus, bersepakat atas sesuatu kesesatan. Ya, lam yakunillahu liyajma'a ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin Allah mengumpulkan umatku di atas sebuah kesesatan. Yang ketiga, ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Apa yang menjadi pandangan bagi kaum muslimin adalah sesuatu yang baik, maka demikian juga hal tersebut baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ya, menjadi dalil di mana di sini kata Nabi ummati, umatku. Yang maksud dengan umatku siapa?
Ya, para ulama-ulamanya, ya, para pewaris-pewaris nabinya. Siapa pewaris nabi? Yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi tidak mungkin ulama berkonsensus terhadap kesesatan. Artinya apa? Yang mereka konsensuskan adalah hal-hal yang baik. Kalau hal baik perintahnya adalah maka ikuti. Dan apa yang menjadi pandangan kaum muslimin? Kaum muslimin di sini siapa? Tentu min khawasil muslimin. Ya, orang-orang pilihan kaum muslimin, dari para ulamanya, para pakarnya, para ahlinya. Ya, ketika mereka memandang satu permasalahan, menyepakati, ya, setelah memberikan pandangannya tentang satu permasalahan adalah baik, maka mereka menyepakati bahwa permasalahan itu hukumnya adalah A, maka bahwa indallahi ahsan, demikian pula ya sesuatu yang dipandang baik itu juga baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang kehujjahan ijma'. Macam-macam ijma', ada ijma' sharih, ada ijma' sukuti. Ijma' sharih adalah ijma' yang jelas, artinya kesepakatan itu dihasilkan ya oleh seluruh mujtahid, ya, dan didasari atas penyampaian secara jelas pendapat masing-masing setiap individu mujtahid yang hadir. Jadi masing-masing ketika berkumpul menyampaikan pendapatnya secara jelas, pandangannya, fatwanya, keputusannya, ya, dalam forum tersebut. Dan yang disifati hukumnya adalah ketika dilahirkan dari ijma' sharih, maka hukumnya sifatnya adalah qat'i dilalah. Maka dilalahnya bersifat qat'i, ya, pasti, mutlak. Ya. Tetapi yang kedua adalah ijma' sukuti, kesepakatan yang dihasilkan oleh seluruh mujtahid, ya, tetapi sebagian mujtahid yang hadir itu menyampaikan pendapatnya secara jelas, sementara yang lainnya diam atau tidak menyampaikan pendapatnya, pandangannya, fatwanya, hasil kajiannya, dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai sebab, dengan bermacam-macam mungkin pertimbangan. Mereka tidak mau menyampaikan, entah karena pertimbangan pribadi, pertimbangan emosional, dan seterusnya. Ya, intinya ada sebagian mujtahid yang hadirnya tanpa menyampaikan pandangan, ya, tetapi mereka tidak keluar dari forum. Mereka hanya diam, maka disebut sebagai ijma' sukuti. Ya, nah, hukum yang dihasilkan dari ijma' sukuti ini disebut dengan zonni dilalah. Dilalahnya, ya, pendalilannya sifatnya adalah zonni, dugaan, tidak qat'i. Apakah ijma' mungkin terjadi? Kata An-Nazam dan Syiah serta Al-Zahiriyah, kaum-kaum tekstualis, kata mereka dengan definisi yang sudah dijabarkan tadi, ijma' dengan model seperti itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi dan sangat sulit. Sehingga dikatakan tidak mungkin. Jumhur ulama mengatakan mungkin. Tapi pendapat yang moderat, yang tengah-tengah adalah ijma' itu mungkin terjadi, bisa saja terjadi, kalau seandainya ulama-ulama yang menjadi representasi umat itu, yang berkumpul dan berkonsensus, itu penunjukannya diserahkan kepada ulil amri masing-masing negara. Mereka menyeleksi, kemudian menentukan para mujtahidnya, membuat kualifikasinya, kemudian mereka yang terpilih didelegasikan, ya, untuk dikirim ke satu forum internasional yang berkumpul di dalamnya semua para ulama tingkat dunia, untuk mereka berijma tentang permasalahan yang sedang terjadi, dan dalam forum tersebutlah kemudian disepakati beberapa kesepakatan. Itulah ijma'nya. Ya. Kalau kemudian di Indonesia ada sekian ulama, tapi bagaimana ketika dalam tingkat forum dunia, misalnya yang ada di Uni Emirat Arab, ya, tentang perkumpulan tentang al-ijma' fil alam al-islami misalnya, yang pernah terjadi tahun 96 di Fakultas Hukum Uni Emirat Arab. Itu dikatakan sebagai al-ijtihad al-jama'i fil alam al-islami. Bagaimana kemudian orang-orang yang tergabung dalam forum ulama dunia itu kemudian berkonsensus kalau seandainya masing-masing sifat hubungan antar satu yang lainnya adalah hanya personal saja. Satu orang ulama di Indonesia punya hubungan dengan satu orang ulama di Malaysia, punya hubungan dengan seorang ulama di Mesir, punya hubungan dengan seorang ulama misalnya di Rusia, mereka berkumpul. Ya, tapi sifatnya hanya hubungan personal saja. Beda halnya dengan misalnya Indonesia menyeleksi
dengan satu standarisasi kualifikasi ulama, kemudian juga mereka diseleksi, kemudian disertifikasi, kemudian setelah itu terpilihlah misalnya 10 orang dari Indonesia, maka 10 orang inilah yang didelegasikan, atau mungkin salah satu di antara 10 orang inilah yang didelegasikan dalam forum internasional untuk membahas satu permasalahan tertentu untuk menghasilkan sebuah ijma tertentu. Nah, dari Malaysia pun begitu, pemerintahnya membuat satu standarisasi, sertifikasi, seleksi, dan seterusnya, kemudian mendelegasikan. Dari Mesir juga begitu, dari Rusia, dari Cina, dari Eropa, dari Jepang, dan seterusnya, dari Afrika. Mereka semua adalah orang-orang yang terpilih. Kalau penyerahan tersebut diserahkan kepada ulil amri, maka sesuatu yang disebut sebagai ijma dalam konteks definisi yang tadi sudah disampaikan, hal tersebut bisa terjadi. Ya. Maka sebagai konklusi, memang agak sulit untuk terwujudnya ijma saat ini jika mengacu kepada definisi dan rukun ijma yang ada. Yang dapat terwujud hanya antara dua pilihan. Yang pertama, ijtihad personal ataupun ijtihad kolektif. Kalau misalnya saya seorang ulama besar gitu ya, kemudian saya punya kualifikasi sebagai seorang mujtahid, maka yang bisa terjadi adalah ketika ada satu permasalahan, saya menyampaikan sebuah hukumnya, analisa dan kajian hukumnya berdasarkan kualifikasi sebagai seorang mujtahid, maka disebut sebagai ijtihad personal. Tapi kalau kemudian beberapa mujtahid dengan kualifikasi, dengan standarisasi, dengan persyaratan dan seterusnya yang terpenuhi, ada sekitar misalnya di Indonesia ada 200 orang, mereka semua saling berkumpul membahas satu permasalahan yang sama, mereka kemudian menghasilkan sebuah fatwa, menghasilkan sebuah produk hukum, maka fatwa atau produk hukum tersebut yang dihasilkan adalah berdasarkan proses yang disebut sebagai ijtihad kolektif. Nah, contoh ijtihad kolektif syura jamaah ya, yang pernah terjadi ya dulu adalah pengangkatan Abu Bakar. Walaupun sebagian mengatakan ini ijma, tapi kita coba ambil perspektif yang lain, yaitu ijtihad kolektif. Ya, pengangkatan Abu Bakar. Kenapa? Karena ketika Abu Bakar diangkat, tidak semua sahabat yang hadir. Ya, padahal sahabat ini kan tentu mereka orang-orang yang punya kualitas ijtihad luar biasa. Ya, para ahli-ahli bahasa Arab, para penghafal Quran, mereka yang tahu tentang bahasa turunnya Al-Quran dan kontekstualisasi ya kejadian ketika Al-Quran diturunkan, bagaimana makna hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, mereka paham. Ya. Tetapi ketika pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah hanya sebagian saja, maka disebut sebagai ijtihad kolektif. Ya. Bukan satu, dua orang, tapi memang banyak, ya. Dan mereka berijtihad, artinya disebut sebagai ijtihad kolektif. Tidak sampai derajat ijma. Ya. Kemudian pengharaman lemak atau gaji tetelan babi misalnya, itu juga contoh ijtihad kolektif yang pernah terjadi. Penetapan warisan bagi nenek sebesar 1/6. Kemudian terhalanginya warisan cucu laki-laki dari anak laki-laki jika ada anak laki-lakinya. Itu juga hasil ijtihad kolektif. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Apa jawabannya? Sehingga hukum yang dihasilkan tentang penetapan warisan, terhalanginya warisan, pengharaman lemak babi, pengangkatan Abu Bakar, karena dalilnya tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, maka dihasilkan melalui proses ijma atau yang kita sebut juga saat ini yang lebih tepat mungkin ya adalah ijtihad kolektif atau syura jamaah. Syura berjamaah. Kemudian berikutnya adalah definisi ijtihad kolektif. Kalau kata Imam Syafi'i, ijtihad itu sama dengan qiyas ya. Sehingga tidak sama dengan ijma gitu. Atau kata Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i, ijtihad adalah pengerahan seorang mujtahid segala kemampuannya dalam mencari sebuah ilmu dengan bersandarkan kepada hukum-hukum syariah. Jadi ada upaya mengerahkan seluruh kapasitas dan kemampuan yang dimiliki karena dia sudah lolos kualifikasi dan standarisasi sebagai seorang mujtahid. Nah, semua kemampuan dan kapasitasnya itu dikeluarkan, dikerahkan dalam rangka mencari sebuah jawaban atas permasalahan, dan jawaban itu disandarkan kepada hukum-hukum syariah, pada landasan-landasan Al-Quran, pada Sunnah, kepada kemudian ilmu-ilmunya ya, usul fiqih, pada bahasa Arab, kepada ilmu tafsir dan seterusnya, piranti-piranti yang sudah saya jelaskan dalam pengambilan hukum. Kemudian Ibnu Hajib Al-Maliki, mazhabnya mazhab Maliki, mengatakan ijtihad adalah upaya keras seorang ahli fikih dalam mengeluarkan segenap kemampuannya untuk mendapatkan hukum syar'i yang zanni. Jadi ini ada tambahan
dikaitkan dengan seorang ahli fikih, sehingga tidak sembarangan. Hanya ahli fikih yang bisa beristihad, gitu ya. Karena istihad bagian daripada permasalahan fikih, sehingga bukan orang-orang sembarangan yang bisa beristihad. Kemudian Ibnu Hammam al-Hanafi, madhabnya madhab Hanafi, beliau mengatakan istihad adalah pengerahan kemampuan seorang ahli fikih, ya, untuk mendapatkan hukum syar'i yang zahir. Ini hampir sama dengan definisi yang disampaikan oleh Ibnu Al-Hajib, ya, Al-Maliki. Al-Imam Az-Zarkashi mengatakan kemampuan yang dipergunakan untuk mendapatkan hukum dari tempatnya. Karena kata Al-Imam Az-Zarkashi, sesungguhnya hukum atas setiap permasalahan itu sudah ada di sisi Allah. Dari Allahnya semua hukum sudah ada. Dan kemampuan untuk mempergunakan segala kapasitas, ya, kemampuan dan seterusnya yang dikerahkan untuk bisa mengambil hukum tersebut dari sisi Allah, dari tempatnya, itulah yang disebut sebagai ijtihad. Ya, dengan alat-alatnya, ya, dengan ilmu usul fikihnya, dengan apa namanya, ilmu fikihnya, dengan ilmu bahasa Arabnya, dengan ilmu asbabun nuzul, ilmu tentang nasikh mansukh, am khas dan seterusnya, mutlak muqayyad. Mereka menggunakan semua alat itu untuk mengambil hukum dari tempatnya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang melalui dalil-dalil, melalui lafaz-lafaz, melalui nas-nas yang ada dalam Quran dan Sunnah. Al-Ubadi misalnya mengatakan kemampuan yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum fara' dari dalil-dalilnya terperinci. Sama, ini mengeluarkan hukum fara' yang sebenarnya sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama kontemporer misalnya Dr. Taufik Asyawi mengatakan ijtihad kolektif, ya. Kalau tadi tentang ijtihad saja. Ijtihad kolektif adalah proses pembahasan dan istinbat hukum oleh sekumpulan ulama, para pakar dan spesialis, baik dengan jalan perundingan jarak jauh atau dalam satu majelis, di mana mereka bermusyawarah, ya, jadi harus ada proses musyawarah. Maka tadi saya sebutkan sebagai syura' jamaah, ya, syura' berjamaah. Atau kemudian mulai proses tukar pikiran hingga sampai pada pendapat yang mereka sepakati, atau yang mayoritas dari mereka memilihnya. Keputusan mereka dihasilkan lewat musyawaratan, akan tetapi dalam bentuk fatwa. Kita misalnya ijtihad kolektif itu ada dalam produk hukumnya, misalnya DSN, ya, Dewan Syariah Nasional, ada fatwa-fatwanya, ya, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Itu adalah salah satu contoh penerapan ijtihad kolektif, ya, yang ada di Indonesia. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi misalnya mengatakan ijtihad kolektif adalah permusyawarahan ahli ilmu dalam masalah yang diajukan. Jadi tergantung masalahnya. Masalah yang diajukan, kemudian para ahli ilmunya bermusyawarah, gitu. Khususnya memiliki karakteristik umum dan bermakna penting bagi kebanyakan manusia. Dan permasalahan ini bukan sifatnya individu, tapi permasalahan yang menyangkut, ya, kaitannya dengan kehidupan orang banyak, ya, kaitannya dengan kemaslahatan umum, gitu, ya, bukan sifatnya personal, bukan permasalahan individual, gitu. Apalagi permasalahan yang hanya parsial saja, ya, tidak menjangkau seluruh kehidupan umat. Nah, jadi 3 kata kunci. Pertama, hasilnya, prosesnya namanya musyawarah, yang dilakukan yang kedua oleh para ahli ilmu, para pakar, para saintis, para spesialis, gitu, ya, dan terhadap masalah yang diajukan. Jadi ada proses pengajuan masalahnya dulu, ya. Tidak serta-merta ijtihad itu kemudian lahir dari permasalahan yang tidak ada, tidak mungkin. Nah, objek ijtihad kolektif adalah pertama permasalahan umum yang ada nasnya dan tidak ada nasnya. Kemudian, ya, yang dibahas adalah seluruh nas yang zanni dilalah dan zanni tsubut, atau yang nasnya zanni dilalah saja. Ya, selama nas tersebut mengandung permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Jadi, sebagaimana sudah saya bahas tentang Al-Quran dan Sunnah, ya, bahwa ada yang disebut sebagai qat'iyyut tsubut, ada yang qat'iyyut dilalah, ada yang zanni tsubut, ada yang zanni dilalah. Ya, yang qat'iyyut tsubut di Al-Quran qat'iyyut tsubut, ya, bahwa dipastikan, ya, memang beliau Al-Quran itu ditetapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi dari sisi dilalah, ya, penunjukan pemaksudan dari ayatnya adalah ada yang qat'i, ada yang zanni. Ada yang dapat dipastikan, ada yang kemudian sifatnya masih dugaan. Maknanya adalah bisa beragam, bisa multi tafsir, ya, bisa multi interpretasi. Ya, berarti zanni dilalah. Sebagaimana juga sunnah. Sunnah itu ada yang qat'iyyut tsubut, sebagaimana hadis mutawatir. Ya,
Hadis mutawatir adalah qat'iyyus tsubut, dipastikan memang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis-hadis juga ada yang qat'iyyud dilalah, ada yang zanniyud dilalah. Nah, objek ijtihad kolektif itu hanya boleh ya membahas, mengkaji nas-nas yang sifatnya masih zanni, entah zanniyud dilalah dan zanniyud tsubut secara bersamaan, atau nas yang sifatnya hanya zanniyud dilalah walaupun qat'iyyud tsubut seperti hadis mutawatir misalnya. Nah, maka ijtihad kolektif tidak bisa menyentuh ranah permasalahan yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan dalil yang qat'i. Ini tidak bisa kita masukkan ijtihad kolektif di situ. Urgensi ijtihad kolektif tentu sangat urgen ya, sangat penting mengkaji dan juga membahas tentang ijtihad kolektif. Sebab apa? Permasalahan berkembang, ya, dimensi keilmuannya beragam, dalilnya juga tidak berubah, itu saja ayatnya. Al-Fatihah sampai An-Nas ya tidak akan berubah, hadis-hadis Nabi ya juga itu saja. Ya, sementara permasalahan terus berkembang. Harus ada jawaban, ya, berupa produk hukumnya apa. Dimensi keilmuannya juga beragam, ya. Karena permasalahan beragam dalam sudut pandang dan perspektif keilmuan yang juga beragam. Maka perlu ada jawaban berupa ijtihad kolektif atas setiap permasalahan yang kompleks yang hadir, ya, agar dapat menghadirkan perwajahan syariat yang relevan. Ya, dia punya murunah, relevansi, bahwa syariat Islam ini memang syariat yang dapat berlaku pada setiap waktu dan tempat, ya, sampai akhir zaman, dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya, syariat Islam bisa menjawab semuanya, ya, dengan menggunakan sarana bermusyawarah seperti pembentukan majelis, pendirian majma', ya, seminar, muktamar, korespondensi, konferensi, ya, surat menyurat, email, dan seterusnya. Apalagi sekarang ada media Zoom gitu ya, luar biasa, sebagai sarana saja untuk kemudian beristihad secara kolektif, ya, berdasarkan disiplin dan juga dimensi keilmuan yang ada, menyikapi tentang permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah umat. Nah, urgensinya juga adalah agar terwujudnya dua tujuan asasi dari ijtihad kolektif. Apa tujuan asasinya? Yang pertama adalah mencapai maksud Allah pada setiap kasus, masalah dan peristiwa, baik yang berupa pemikiran, sosial, ekonomi, dan politik yang menyentuh kehidupan anggota masyarakat atau penduduk negara atau umat Islam secara keseluruhan. Jadi adanya ijtihad kolektif agar apa yang Allah maksudkan pada permasalahan itu tercapai. Ya, permasalahan itu ada, kasus itu ada, peristiwa itu ada, agar ada jawaban hukumnya. Dan dengan ijtihad kolektif tersampaikanlah maksud Allah tersebut. Ketika dulu misalnya, ya, tidak ada tidak ada bunga bank gitu ya. Sekarang ada peristiwa, ada masalah, ya, ada kondisi dalam ekonomi kita tentang misalnya bunga. Zaman dulu hanya ada istilahnya riba. Nah, ada maksud Allah di balik kenapa ada kondisi kenyataan tentang transaksi bunga yang ada di lembaga-lembaga keuangan konvensional, ya. Maka bagaimana supaya maksud Allah ini tercapaikan gitu ya, tersampaikan, maka mau tidak mau maksudnya adalah agar ada hukumnya, agar ada orang-orang yang mengkaji tentang hukumnya. Dan itulah tujuan ada ijtihad untuk sampai kepada maksudnya Allah itu. Kemudian juga untuk menyampaikan terhadap implementasi maksudnya Allah sampaikan, yang implementasinya secara benar, ya, untuk dicarikan jawabannya lewat ijtihad kolektif. Ya. Jadi bukan hanya mencapai maksud yang Allah inginkan dari satu kondisi yang Allah hadirkan, tetapi juga implementasinya juga benar. Ya. Bagaimana jawaban yang disampaikan lewat ijtihad kolektif itu, ya, bertujuan untuk bisa mengimplementasikan daripada maksud yang Allah inginkan itu secara benar. Bahwa di balik adanya bunga bank, ya, bahwa Allah bermaksud ingin menjelaskan bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba, ya, jual beli itu tidak sama dengan bunga, sebagaimana dalam ayatnya Al-Baqarah 275 Allah tidak mempersamakan antara jual beli dengan riba, ya. Maka mengimplementasikan hukumnya pun dengan tepat dan dengan benar ketika melalui proses, ya, ijtihad kolektif itu. Langkahnya adalah tentu pertama melakukan penelitian, ya, kajian terhadap hasil putusan hukum sebelumnya, ada tidak? Ya, dalam kasus yang serupa sudah pernah dikaji belum? Ya, sudah pernah diteliti atau belum? Sudah pernah dibahas atau belum? Bagaimana hasil keputusannya dan bagaimana dalil-dalil yang ada yang dijadikan sebagai argumentasi para ulama-ulama terdahulu.
Kemudian selanjutnya adalah melakukan proses seleksi pendapat atau tarjih. Ya, mana dalil-dalil yang terkuat, ya, kemudian mana dalil-dalil yang paling relevan di antara dalil-dalil yang sudah dijadikan argumen bagi ulama-ulama terdahulu dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas itu. Ini langkah ijtihadnya. Ijtihad kolektif bisa ada 3 pembagiannya paling tidak. Pertama yang sifatnya nasional, ya, regional, kemudian internasional. Ya, kalau nasional maka ijtihad kolektif terhadap misalnya satu bangsa tertentu, Indonesia misalnya. Ada permasalahan di Indonesia, maka mereka kemudian berijtima, mereka kemudian berijtihad secara kolektif, yang memutuskan, memfatwakan, merekomendasikan dan seterusnya satu keputusan bersama. Ya. Kalau regional sifatnya ya satu rumpun, misalnya se-Asia Tenggara, misalnya Mabim ya, Majelis Ulamanya Indonesia, Brunei, Malaysia dan Singapura. Ya. Majelis Ugamanya Singapura, kemudian dengan Majelis Ulama MUI Indonesia, dengan yang di Malaysia dan Brunei, mereka punya forum regional yang mereka berijtihad kolektif biasanya dalam penetapan tanggal 1 Ramadan atau penetapan tanggal 1 Syawal. Ya. Mereka kemudian menghasilkan satu rekomendasi fatwa atau hasil ijtihadnya bahwa tanggal 1 Syawal penetapannya adalah tanggal sekian, 1 Ramadan penetapannya adalah tanggal sekian. Itu regional Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura. Yang kolektif internasional misalnya ya forum organisasi Islam dunia ya. Kemudian tentang international forum ya, tentang international conference dan seterusnya. Ini contoh-contoh ijtihad atau bentuk ijtihad kolektif. Nah, untuk misalnya kolektif regional atau internasional sifatnya tidak harus semua, tapi bisa perwakilan yang hadir. Sementara kalau yang kolektif nasional, semua ulama yang ada pada negara tertentu, maka mereka harus hadir ya, sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendefinisikan kolektif, yaitu kehadiran. Ya. Mereka harus hadir dan kehadirannya kemudian bukan hanya kehadiran fisik, tapi juga bermusyawarah menyampaikan pendapat. Nah, syarat-syarat seorang mujtahid misalnya yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili itu kan ada 8 ya, minimal ada 8 dan ini memang cukup berat syarat-syaratnya untuk orang bisa melakukan ijtihad secara personal, secara individual. Pertama misalnya mengetahui makna ayat ahkam yang ada dalam Al-Qur'an, ya kurang lebih sekitar 500 ayat yang melahirkan hukum ya, ayat-ayat ahkam sebutannya, ayat-ayat hukum. Ya. Itu menguasainya secara bahasa ataupun secara istilah. Ilmu-ilmunya tentang ilmu am, khas, umum khusus, mutlak muqayyad, nasikh mansukh, asbabun nuzul dan seterusnya mereka paham. Ya, ini sebagaimana kata Al-Ghazali, Ar-Razi dan Ibnu Arabi dalam Al-Qur'an ada kurang lebih 500 ayat. Kemudian juga mengetahui dan memahami makna-makna hadis ahkam baik secara bahasa maupun juga istilah. Ya, sekitar ada 3.000 hadis kata Ibnu Arabi, tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal ada sekitar 1.200 hadis. Kalau hadis tidak perlu hafal, yang penting mengetahui, kemudian bisa menguasai bahasanya, tahu tentang konteks hadis itu tentang apa, tentang makna lafaznya apa, gitu ya. Ini bisa mengetahui. Kemudian juga mengetahui Al-Quran dan hadis yang telah dinasakh, dihapuskan, ya, dan mengetahui ayat dan hadis yang menasakh, sehingga tidak bisa kita melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang sudah ada dalilnya dinasakh atau dihapuskan. Kita nggak bisa berdalil, berpijak kepada ayat atau hadis yang sudah dinasakh atau dihapus itu. Sehingga mujtahid harus mengetahui. Berikutnya juga mengetahui sesuatu yang hukumnya telah dihukumi oleh ijma' sehingga ia tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan ijma'. Kalau sudah ada ijma'nya, ya, dia harus tahu permasalahan ini sudah ada ijma'nya belum, sehingga ketika dia menetapkan ijtihad kolektif tidak bertentangan dengan ijma'. Atau ketika dia sedang berijtihad tidak bertentangan dengan hasil ijma'nya para ulama. Kemudian mengetahui kias dan sesuatu yang berhubungan dengan kias yang meliputi rukun, syarat, ilat hukum dan cara istinbatnya dari nas, masalah manusia dan sumber syariat secara keseluruhan. Jadi harus mengetahui ilmu tentang kias. Menguasai bahasa Arab tentang nahwu, sharaf, ma'ani, bayan dan uslubnya, karena Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Nggak mungkin kita mau berijtihad atau bisa sebagai seorang mujtahid kalau nggak paham bahasa Arab, itu nggak mungkin. Ya. Karena ilmu bahasa Arab menjadi ilmu yang penting karena Al-Quran dan hadis turunnya berbahasa Arab.
dan Al-Quran hadis sebagai pijakan ya, dalam mengambil sebuah hukum. Mengetahui ilmu usul fikih, dan ini juga penting. Ya. Karena usul fikih itu yang ijtihad. Dia mengkaji tentang dalil-dalil secara terperinci. Dengan dalil itulah kemudian diambil sebuah hukum melalui metode dan cara-cara tertentu. Dan yang ke-8 adalah mengetahui maqasid syariah dalam penetapan hukum. Ya. Nah, kan satu lafaz menunjukkan maknanya apa, ya, dengan berbagai kandungan beberapa makna dan kemungkinan, maka kalau kemudian kita nggak tahu maqasidnya, maka kita bisa salah dalam memberikan fatwa. Nah, sementara syarat-syarat ijtihad kolektif itu ya lebih sederhana ya. Ya. Tentu yang pertama syarat seorang mujtahidnya terpenuhi, kemudian yang kedua adalah kesepakatan sejumlah ulama atau mayoritas saja, tidak harus semua. Beda dengan ijma. Kalau ijma itu harus kesepakatan semua ulama. Kalau ini hanya sejumlah atau mayoritas, tidak disyaratkan seluruhnya. Dan kemudian syaratnya ada dialog atau musyawarah sebelum mengambil sebuah keputusan. Contoh penerapannya ya tentang ijma kolektif terhadap optimalisasi harta zakat sebagai pengembangan fikih zakat. Tidak ada dalil dan hadis khusus tentang teori bagaimana mengoptimalisasikan harta zakat, bagaimana pendistribusiannya, dengan program apa, dengan pendekatan apa, itu tidak ada. Yang penting harta zakat teroptimalkan ya dalam pendayagunaannya itu melalui musyawarah yang dihasilkan ya dengan ijtihad kolektif. Tentang wakaf saham, bolehnya wakaf saham sebagai pengembangan dari teori daripada konsep fikih wakaf. Tidak ada dalam pembahasan fikih wakaf itu Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang hukum boleh atau tidaknya wakaf saham. Kecuali kemudian hasil pengembangan daripada ilmu fikih wakaf kemudian diambillah ya dengan ijtihad kolektif tentang pembolehan wakaf saham. Kemudian juga produk-produk perbankan seperti mudharabah, murabah, asuransi, deposito dan lain-lain yang tidak ada hukumnya karena tidak ada dalilnya awalnya dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dilakukan pendekatan dengan ijtihad kolektif, maka dilahirkanlah sebuah kesepakatan ya tentang rekomendasi, fatwa dan seterusnya tentang pembolehan adanya produk perbankan seperti itu, seperti yang tersebut itu. Begitu juga tentang sewa rahim, donor organ tubuh, ya inseminasi buatan, bayi tabung, penggunaan lemak babi atau pengobatan eutanasia. Ya, eutanasia itu apa? Pencabutan nyawa gitu ya. Kalau ada orang dirawat, ya pengambilan hak hidup atas orang yang kemudian masih hidup secara medis gitu ya. Karena sudah sekian lama misalnya di ICU, tidak sadar-sadar, koma sudah sekian bulan, maka tindakan medis opsionalnya adalah apakah dicabut saja selangnya gitu dan seterusnya. Nah, permasalahan-permasalahan ini itu harus ada ijtihad kolektifnya ya, yang melibatkan bukan hanya para ulama fikih tapi juga mereka para ekonom ya, ahli ekonomi, kemudian juga dari sisi ilmu kedokteran ya, ilmu dari sisi medisnya, kemudian dari sisi kemudian orang yang paham tentang babi ya, lemak babi itu seperti apa, tentang kemudian donor organ tubuh ya, semua ini tentu ijtihad kolektif dari para pakar, para spesialis, para saintis, para ilmuwan, para orang yang memang bisa bermusyawarah tentang kepakaran ilmunya masing-masing sehingga tidak disebut sebagai ijma ya, tetapi setelah mereka bermusyawarah menyampaikan pandangannya berdasarkan ilmu dan juga dimensi serta perspektif keilmuan masing-masing, maka mereka bersepakat tentang sebuah hukum. Nah, itulah tentang ijma atau kemudian tentang ijtihad kolektif sebagai sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan diwujudkan sebagai pengganti ijma yang sangat sulit untuk bisa terwujud di zaman atau di era seperti hari ini. Memang ijtihad kolektif sebagian ulama mengatakan sebagai satu langkah untuk mewujudkan sebuah ijma. Ya, tetapi tidak bisa ijma kolektif disifati sebagai sebuah ijma. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.